Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Sekarang ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Nah, yang pertama ada Lulu Lestari hadir. Yang kedua ada Muhammad Jafri Dani hadir juga. Yang ketiga ada Napa Selvina hadir. Yang keempat ada Muhammad Miftahul Ma'arif hadir juga. Alhamdulillah, hari ini anak-anak ibu dapat berhadir semuanya ya. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan di sekitar kalian. Apabila ada sampah, ambil sampahnya dan buang pada tempatnya ya. Dan siapkan juga buku dan alat tulis kalian. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan materi kita hari ini, yaitu mata pelajaran IPS kelas 4 semester 2. Nah, materi pokoknya adalah masalah sosial di lingkungan setempat. Nah, jadi sebelum itu ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan yang pertama adalah melalui mencocokkan kartu, siswa dapat memberikan 3 contoh masalah pribadi dengan tepat. Yang kedua, melalui mencocokkan kartu, siswa dapat memberikan 3 contoh masalah sosial dengan tepat. Yang ketiga, melalui mencocokkan kartu, siswa dapat membedakan masalah sosial maupun masalah pribadi dengan tepat. Yang keempat, melalui mencocokkan kartu, siswa dapat mengidentifikasi 10 bentuk masalah sosial di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan perbedaan masalah pribadi dan masalah sosial. Nah, jadi masalah pribadi ini adalah masalah-masalah yang dialami dan dihadapi oleh manusia sebagai individu atau pribadi. Nah, jadi contohnya itu seperti lupa mengerjakan PR, dimarahi orang tua, dijauhi teman-teman. Nah, itu tadi merupakan contoh dari masalah pribadi. Nah, selanjutnya sedangkan masalah sosial. Nah, masalah sosial adalah suatu hal atau kejadian jika semua warga masyarakat lain ikut merasakan pengaruh masalah tersebut. Nah, contohnya itu pencurian, banyak sampah berserakan di jalan raya, pengangguran di mana-mana. Nah, itu tadi juga merupakan contoh masalah sosial. Nah, terus selanjutnya itu ada masalah sosial di lingkungan setempat. Nah, yang pertama itu ada masalah kependudukan. Nah, di mana masalah kependudukan ini yang pertama itu ada persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, yang kedua terus ada jumlah penduduk yang begitu besar. Nah, yang ketiga itu ada pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, yang keempat ada kualitas penduduk rendah. Nah, yang kelima rendahnya pendapatan per kapita. Nah, terus yang keenam itu ada tingginya tingkat ketergantungan. Nah, terus yang ketujuh itu ada kepadatan penduduk. Nah, selanjutnya itu ada B, tindak kejahatan. Nah, di mana contoh tindak kejahatan adalah pencurian, perampokan, penjambretan, pencopetan, pemalakan, korupsi, pembunuhan, dan penculikan. Nah, itu merupakan termasuk dari tindak kejahatan. Nah, terus juga banyaknya tindak kejahatan menciptakan rasa tidak aman seperti perampokan dan penodongan menggunakan senjata api sering terjadi di kota besar. Nah, terus juga di desa pun sering terjadi pencurian, misalnya ada yang mencuri ternak, hasil pertanian, hasil hutan, dan sebagainya. Nah, terus juga yang ada masalah sampah. Nah, yang mana masalah sampah ini berkaitan dengan sampah adalah kebiasaan buruk
membuang sampah sembarangan. Ya, di banyak tempat, banyak warga yang biasa membuang sampah ke sungai dan saluran air. Nah, terus sungai dan aliran air menjadi mampet. Nah, karena sering membuang sampah. Nah, terus juga akibatnya sering terjadi banjir jika hujan lebat. Nah, jadi masalah sampah. Nah, selanjutnya itu ada pencemaran lingkungan. Nah, di mana apa yang menyebabkan pencemaran air seperti sungai, danau, atau waduk dan laut? Nah, itu penyebabnya karena apa? Karena perairan bisa tercemar karena ulah manusia sendiri. Nah, di mana misalnya membuang sampah ke sungai dan menangkap ikan dengan menggunakan pestisida. Nah, terus juga sungai, danau, atau waduk juga menjadi tercemar kalau pabrik-pabrik membuang limbah industri ke sana. Nah, dengan begitu pencemaran mengakibatkan matinya ikan dan makhluk lainnya hidup di air. Nah, terus akibatnya manusia juga menderita kerugian. Nah, pencemaran udara disebabkan oleh asap kendaraan bermotor dan asap pabrik lainnya. Nah, ya terus ada juga kebakaran. Nah, kebakaran di sini itu maksudnya apa? Nah, kebakaran yang terjadi di masyarakat umumnya. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir atau kebakaran. Nah, masalah kebakaran. Nah, di mana kebakaran yang terjadi di masyarakat umumnya merupakan kebakaran pemukiman, sebuah rumah terbakar, dan menjalar ke rumah-rumah di sekitarnya. Nah, penyebabnya antara lain kompor meledak dan sambungan arus pendek atau konsleting. Nah, listrik. Karena itu masyarakat harus sangat hati-hati dengan dua hal tadi. Nah, terus juga, nah sekarang ibu mempunyai sebuah permainan. Nah, permainannya adalah menjodohkan kartu. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ibu tampilkan di depan ya. Nah, apa bisa dilihat gambarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah sudah bisa dilihat ya. Nah, jadi permainannya adalah seperti ini. Ibu jelaskan sebuah gambarnya. Nah, terus kalian jodohkan itu masalah sosial seperti apa. Nah, apakah bisa dimengerti? Alhamdulillah bisa dimengerti ya. Nah, baiklah langsung saja kita mulai permainannya ya. Nah, di gambar pertama ada sebuah rumah yang sangat besar. Nah, terus rumah itu mengeluarkan api yang sangat besar. Nah, dan mengeluarkan banyak asap. Nah, itu merupakan contoh masalah sosial apa? Apakah itu masalah sosial membuang sampah sembarangan? Itu masalah sosial kebakaran? Atau masalah sosial kependudukan? Coba anak ibu sebutkan. Itu masalah sosial apa? Iya, betul. Itu merupakan masalah sosial kebakaran. Hebat sekali anak-anak ibu. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya gambar nomor 2. Nah, di gambar nomor 2 itu anak kecil, dia sedang berjalan di pinggir jalan. Nah, terus dia tiba-tiba buang sampah sembarangan. Nah, coba anak ibu tebak, itu merupakan masalah sosial apa? Apakah itu masalah sosial kebakaran, ataukah membuang sampah sembarangan, atau juga masalah kepadatan penduduk? Coba sebutkan. Anak-anak ibu, itu tadi contoh masalah sosial apa? Iya, betul. Itu adalah contoh masalah sosial membuang sampah sembarangan. Anak-anak ibu hebat, pandai-pandai sekali sudah dalam permainan menjodohkan kartu tadi. Nah, itu tadi merupakan permainan menjodohkan kartu tentang masalah sosial. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan cara mengatasi masalah sosial. Nah, pertama itu bisa pemberian bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Nah, BOS diberikan kepada siswa-siswa sekolah mulai dari sampai tingkat SLTA. Nah, tujuannya untuk meringankan biaya pendidikan. 2 itu pemberian bantuan tunai langsung BTL. Nah, BTL diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak berpenghasilan sebagai dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Nah, terus yang ketiga itu ada pemberian kartu akses bagi keluarga miskin. Pemerintah memberikan kartu akses untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk
dengan biaya ringan atau gratis. Nah, selanjutnya itu ada pemberian beras untuk masyarakat miskin atau bisa disebut dengan raskin. Nah, pemberian bantuan pangan dari pemerintah berupa beras dan harga yang sangat murah. Nah, yang terakhir itu ada pemberian sembako, pemberian bantuan pangan lainnya berupa sembako dan harga murah. Nah, itu tadi contoh cara mengatasi masalah sosial. Nah, itu tadi merupakan materi kita pada pagi hari ini, anak-anak ibu. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan mengajak anak-anak ibu bernyanyi lagu Aku Sayang Semuanya. Nah, contoh lagunya seperti ini. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Nah, lagunya seperti itu anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu bisa? Oke, bisa. Sekarang ibu hitung 1 sampai 3 ya. Apabila sudah ibu hitung 1 sampai 3, mari kita bernyanyi bersama-sama. Jangan lupa tepukkan tangannya ya. Ibu hitung 1, 2, 3. 1, 1 sayang ibu, 2, 2 juga sayang ayah, 3, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Hore, alhamdulillah, pandai sekali bernyanyinya. Nah, sekarang sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita. Nah, yang pertama di sini di masyarakat terdapat permasalahan sosial antara lain pengangguran, kemiskinan, kejahatan, permusuhan, pencemaran lingkungan, dan putus sekolah. Nah, pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan sosial dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk BOS, BTL, akses keluarga miskin, raskin, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi merupakan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang anak-anak ibu coba perhatikan di depan, di sana ada tampilan layar, ada sebuah evaluasi. Nah, di sana ibu akan memberikan tugas kepada kalian, dikerjakan di rumah masing-masing ya, dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan minggu depan. Nah, di sana ada 2 soal pilihan ganda. Anak-anak ibu jawab ya, yang mana jawabannya benar silahkan silang, pilih satu jawaban saja ya. Apakah bisa dipahami atau ada yang mau dipertanyakan lagi? Alhamdulillah anak-anak ibu bisa memahami semuanya ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang marilah kita berdoa bersama-sama. Doa setelah belajarnya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak anak-anak ibu semuanya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.